Ya, kita mulai aja ya. Sambil nunggu kiainya, kita zikir dulu. Budi mulia berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was sholihin wal ulama'i amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal basirin. Summa ila ruhi al-fatih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Budi Mulia Pamulang, Bapak Dr. Haji Muhammad Suryadi Syarif, SEMM. Kepala SMK Budi Mulia, Ibu Dr. Anda Haji Yoyo Susiawati, MPD. Kepala SMK Budi Mulia, Ibu Haji Sri Yuliani, SPD, MPD. Panitia pelaksana kegiatan Ramadan unit SMP dan SMK, Para tamu undangan dan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmat Islam dan memberikan kita sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu di lapangan Budi Mulia ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada ibu kita semua Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya dan petunjuk kepada umat manusia. Juara kaligrafi, juara pertama Shannon dari 9 Ini tepuk tangan dulu semua. juara kedua Gita dari 8 Selanjutnya lomba juara Selanjutnya lomba juara fisik. Juara pertama Wira dari 91. Tepuk tangan buat Wira. Juara kedua Kainan dari 81. Selanjutnya lomba juara bertutur cerita. Juara pertama Keisha dari 93. Juara kedua Tania dari 81. Selanjutnya lomba juara Surabaya. Juara pertama Ratu dan Zafar dari 972. Juara kedua Aman Dazati dari
Selanjutnya sesi foto bersama dengan kepala sekolah. Dimohon untuk naik ke atas panggung. Juara ketiga lomba membaca Al-Quran adalah Muhammad Novel Justisio dari kelas 11 Multimedia. Tangan dong. Selanjutnya juara kedua adalah Syariful Bifai dari kelas 10 BC. Tangan dong buat Syariful. Dan juara pertama adalah Muhammad Adi dari kelas 10 PKJ. Tepuk tangan yang meriah. Mohon para pemenang untuk naik ke atas panggung. Dan juga untuk Bapak Reza Zikri Fauzan untuk memberikan hadiahnya. Juara ketiga Muhammad Novel Justisio dari kelas 11 Multimedia. Juara 2 Syaiful Rifai dari kelas 10 BC. Juara 1 Muhammad Hadi dari kelas 10 TKJ. Tepuk tangan lagi dong buat mereka semua. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Muhammad Hadi dari kelas 10 TKJ dan seri tilawah oleh Aira Zakwi dari kelas 71. Beri tepuk tangan yang meriah.
para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah sambutan ketua panitia oleh Ibu Nisu Sukmawati SPD. Halo, selamat pagi semuanya. SMP SMK semangat. Terima kasih. Ini acara puncak ya. Acara puncak kegiatan ya pesantren Ramadan baik SMP maupun SMK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Budi Mulia, Bapak Dr. Haji Muhammad Suryadi Syarif SEMM, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Budi Mulia, Ibu Dr. Anda Hajah Yoyo Sosiawati MPD, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Budi Mulia, Ibu Hajah Sri Yuliani SPD MPD, yang kami hormati teman-teman sejawat baik SMP maupun SMK, serta anak-anak ibu yang selalu ibu banggakan dan ibu cintai, siswa-siswi SMP dan SMK Budi Mulia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka Social Project Ramadan, meraih keberkahan dengan berbagi untuk sesama. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan berkah rahmat dari beliau. Amin. Baik, sebelum Ibu melaporkan selaku panitia bahwa sebelum kalian puncak hari ini ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh siswa-siswi SMP dan SMK, di antaranya adalah lomba. Untuk SMP itu ada lomba kaligrafi muslim, lomba bertutur muslim, lomba sambung ayat, dan lomba puisi. Dan untuk SMK lomba membaca Al-Quran. Itulah jenis-jenis lomba yang diadakan oleh siswa-siswi SMP dan SMK. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan pembagian hadiahnya tadi sudah dibagikan. Tak lupa selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu para tamu undangan. Selamat datang di Yayasan Pendidikan Budi Mulia. Izinkan kami membacakan laporan kepanitiaan yang sudah disusun sedemikian rupa dan sudah insya Allah hari ini akan dibagikan. Untuk SMP itu pemasukan uang 168 paket dan 10 paket sembako. Untuk SMA berupa uang 240 paket dan 30 paket sembako. Untuk SMK berupa uang 100
8 paket dan 20 paket sembako. Total seluruhnya untuk uang itu 68.080.000 rupiah. Total pemasukan seluruhnya 516 paket uang dan 60 paket sembako diolah menjadi 331 paket terdiri dari paket sembako dan uang 100.000 rupiah. Pagi hari ini akan dibagikan kepada 91 siswa SMP, SMA, SMK yang membutuhkan, 26 tenaga kependidikan, di sini ada satpam dan staf TU, 9 tim dinas kebersihan, 205 warga sekitar Budi Mulia dan sekitar Bapak Ibu Guru. Begitu yang mulia. Demikianlah laporan Ketua Panitia, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerjasamanya, kekompakannya sehingga acara berjalan dengan lancar dan rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Suryadi Syarif, SEMM. Mohon untuk Bapak Muhammad Suryadi Syarif untuk naik atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah di pagi hari ini bertepatan dengan hari Jumat, hari yang penuh barokah yang paling mulia, kita bisa hadir, bisa bersama-sama berada di halaman ini dalam kegiatan sosial project Ramadan 2024. Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dan siswa yang telah melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan berbagai macam programnya, dan salah satunya adalah program sosial project. Selamat datang kepada Ibu, Bapak undangan yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Mulia dalam kaitan dengan program Ramadan 1445 Hijriah yang dilaksanakan di lingkungan Sekolah Budi Mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Yusuf berapa menit nih ngomongnya? Saya kalau dari baterai saya lupa ngomongnya. 15 menit, Masya Allah, kelamaan. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan kita ini terlaksana dengan lancar sampai akhirnya, dan pada akhirnya membawa keberkahan. Anak sekalian, sudah berapa lama kegiatan Ramadan dilaksanakan? Kegiatan pesantrennya berapa lama? Seminggu ya. Udah banyak ya informasi, pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber berkaitan dengan Ramadan. Ya, dari surat Al-Baqarah 183 ya. Kemudian hadis qudsi riwayat Bukhari tentang kaitan puasa ya. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain katanya kan untuknya. Ya, itu hadis riwayat Bukhari ya. Bahwa ibadah-ibadah yang lain itu untuknya itu untuk siapa? Untuk kita yang beribadah itu, gitu ya. Tapi kalau untuk puasa khusus, gitu. Ya, jadi ibadah puasa itu ibadah khusus. Untuk siapa? Untuk Allah. Sehingga Allah yang punya
hak prerogatif dalam menentukan pahalanya, ganjarannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita mendapat ganjaran yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya nggak ngomongin yang masalah ibadah Ramadannya, biar cuma urusan Pak Yusri. Saya ingin sedikit mensikapi kaitan itu baru dapat ilmunya kemarin, Pak. Puasa dan kesehatan. Tapi kesehatannya bukan kesehatan fisik, kesehatan mental health. Betul ya, para jam ucapannya ya, mental health. Halo. Dari penelitian WHO, tahu WHO? Tahu nggak WHO? Anak mana WHO? Ya, dari penelitian Badan Dunia yang menangani kesehatan, World Health Organization (WHO) tahun 2023, berarti masih baru ya. Jadi penelitian masih sangat baru itu, tahun 2023, baru kemarin. Halo, ya, ini bukan kaleng-kaleng nih informasinya. Ini informasi keilmuan, ya, akademis, karena hasil penelitian. Lalu 1 di antara 8 orang di dunia, 1 di antara 8 di dunia mengalami gangguan mental. Di sini ada berapa di sini? Ada berapa di sini nih? Banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di antara 8 ini 1 ada gangguan mental. Ini bukan kata saya, ya, bukan kata Pak Suryadi. Ini kata penelitian penelitian kesehatan dunia. 1 di antara 8 orang itu mengalami gangguan mental disorder. Halo. Nah, mental disorder itu disebabkan apa? Gangguan mental itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena 1, karena perilaku yang salah. Perilaku yang salah. Halo. Tadi ini temannya udah ngomongin tadi salah satunya. Internet ya. Memanfaatkan teknologi. Bukan salah memanfaatkan teknologi, tapi pemanfaatan teknologi yang efektif. Ini saya pesan nih buat seluruh siswa budi mulia ya. Jadi jangan sampai perilaku kita itu mengakibatkan kita mengalami gangguan mental disorder. Dan itu sudah terjadi di lingkungan kita, ya, sampai anak susah bangun. Pak Ustadz selamat datang. Kita sering mendengar ya, lalu ada perilaku siswa, perilaku anak yang tidak biasa. Kalau namanya perilaku anak sekolah mah, itu kalau bangun pas azan subuh itu udah bangun. Itu perilakunya begitu tuh. Itu perilaku sehat mentalnya tuh. Tapi pas subuh belum bangun, dibangunin masih mulai, tahu mulai. Akhirnya subuhnya kesiangan, malah mungkin nggak subuh. Nah, ini namanya gangguan mental yang disebabkan karena perilaku. Betul nih Pak Yusri. Paham? Kemarin saya menemukan di negara antah berantah. Pas saya datang jam 11.30. Hebat bener ya, datang ke negara antah berantah jam 11.30. Ada anak sedang olahraga
jam 11.30 pagi. Olahraga bagus nggak? Bagus. Karena kalau kita juga nggak olahraga kurang bagus, nggak sehat badan kita. Olahraga bagus, cuma olahraganya dilakukan jam 11.30. Lagi suasana bulan Ramadan. Di depannya ada Pocari dingin. Pas bulan emang ada Pocari di depan itu. Kan gampang tuh, tinggal nyamper doang kan ya, ada Pocari di situ. Itu enaknya sekolah di Budi Mulya, Pocari disiapin. Ya, Pak Sauri ya. Lalu saya tanya, kamu sedang apa nak? Sedang membuat video dalam rangka untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi melalui jalur olahraga. Saya tanya lagi, nak, kamu muslim bukan? Muslim. Puasa tidak? Tidak, Pak. Kenapa tidak puasa? Karena ngejar video yang ditargetkan harus segera selesai. Nah ini saya sempat tanya itu sama Pak Hikmat. Pak Hikmat, saya salah nggak negur dia? Kata Pak Hikmat, nggak salah Pak. Nah saya takutnya yang gangguan mental saya atau anak tersebut. Nah ini namanya perilaku ya. Jadi gangguan mental itu disebabkan karena perilaku. Oleh karena itu kepada siswa Budi Mulya, bersyukur kalian nak sekolah di Budi Mulya. Karena salah satu konsep, salah satu visi, salah satu harapan di yayasan ini apa? Mengantarkan siswa Budi Mulya yang berkarakter. Nah karakter itu terlihat dari apa? Karakter itu terlihat dari apa? Dari perilaku. Maka tadi saya lihat tuh guru kamu tuh ada yang karakternya bagus banget. Ada sesama guru datang, dia cium tangan. Tadi itu Bu, saya lihat lalu saya bilang, waduh, saya sebut namanya enggak ya? Pak Agus luar biasa. Kenapa? Perilakunya luar biasa. Kenapa? Cium tangan. Bukan cuma salaman, cium tangan. Sama yang apa? Sama yang tuaan. Jadi rupanya Budi ini lebih tua daripada Pak Agus ya. Itu aspek perilaku. Ya. Jadi kalau pada saat kalian bersikap, berperilaku, tunjukkan karakter yang akhlakul karimah. Paham anak-anak? Sekarang coba biasakan tindakan-tindakan kalian, perbuatan-perbuatan kalian yang tidak menyimpang atau yang tidak di luar etika, di luar norma, di luar kepantasan. Bangun tidur pagi-pagi subuh, tidur jangan malam-malam. Karena gara-gara perilaku semacam itu bisa menyebabkan disorder, mental disorder, gangguan mental. Contoh itu satu. Yang kedua, kenapa orang ada gangguan mental? Karena proses berpikir. Berpikir apa? Aku berpikir salah Pak, bukan salah berpikirnya. Berpikir harus, manusia berpikir karena manusia itu diberikan akal, diberikan insting, akal, pikiran ya. Tapi bagaimana kita menggunakan akal dan pikiran kita? Makanya kalau belajar itu ada yang mendampingi supaya jangan sampai salah berpikir. Makanya kalau dalam agama kata Pak Ustadz ya, kalau kita belajar itu harus ada guru. Nah alhamdulillah kamu di bulan ini ada Bapak Ibu guru yang siap mendampingi dalam kegiatan kalian berpikir di sekolah ini. Ya. Jadi sekali lagi kita berharap selesainya nanti ibadah Ramadan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang takun,
pribadi-pribadi yang sehat, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental, dan pada akhirnya melahirkan generasi budi mulia yang berakhlakul karimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh siswa. Salam Bapak Ibu, orang tua kalian, selamat menyambut 1 Syawal 1445 Hijriah. Lebaran sama nggak lebaran? Sama, tanggal 1 Syawal. Demikian, terima maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramahnya diri apa duduk? Kalau diri sebentar dulu, kalau duduk lama. Diri aja, berarti nggak ada yang ceramah ya. Minta diri akan biar cepat. Berhubung saya lagi puasa, duduk aja ya. Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes lagi puasa ya? Saya jawabnya salamnya lemes, jawabnya juga lemes ibu ya. Sesuaikan, kata orang Kunciran, saya dari Kunciran nih ya. Daun salam buah hati, yang jawab salam masuk surga. Daun salam dikasih mentega, yang kagak jawab salam saya kasih janda. Tapi buat kalian, buat Pak Guru ya, Pak Gurunya saya kasih janda anak 1 kaya, tapi anaknya umur 70 Pak. Kaya Bu Pak. Mau ya Pak ya? Janda anak 1, anaknya umur 70, emaknya umur 102. Jadi bukan nikahin tuh ya, ngerawatin. Yuk biar semangat ya, walaupun kita puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Mana selawatnya? Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam atau Muslim. Wa qala aydan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho
enggak bakalan seneng yang namanya Yahudi, yang namanya Nasrani, sampai kita ini umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ikut cara-cara mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan langkah kakinya menuju tempat-tempat ilmu, majelis-majelis ilmu. Ini majelis ilmu bukan? Hei, majelis ilmu bukan ini? Majelis ilmu. Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Wa qala aidan sayati anan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismu wala minal Qur'an illa rasmu. Nanti di akhir zaman, ini di akhir zaman belum? Ya. Nanti di akhir zaman akan datang kepada umatku di mana tidak tersisa pada diri seseorang akan Islam kecuali tinggal nama. Islamnya Islam apa? Kayak sinetron ya. Islam KTP. Wala minal Qur'an, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ladzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil ya. Kultum kuliah 7 menit. Tadi mukadimahnya udah 5 menit Bu Guru. Tinggal 2 menit ya. Sanggup 2 menit? Sanggup banget. Coba kalau 2 jam. Nggak sanggup lagi puasa. Ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK maupun SMP Budi Mulia, yang saya hormati Akhi Al-Kiram Al-Mukarram Bapak Haji Hikmat Sobari beserta Ibu Butari, yang saya hormati Ibu Nisfu, Ketua Panitia ya? Iya, Ibu Nisfu. Ya, saya ngisi di rumahnya Bu, penutupan pengajian. Ya, tapi baru ketemu lagi, alhamdulillah dia yang ingat, saya kagak ingat. Yang saya hormati dan saya muliakan para dewan guru di sekolah ini, yang mudah-mudahan baik kepala sekolah maupun dewan gurunya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Dan dimudahkan di dalam mengajarnya serta ikhlas memberikan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Serta ibu-ibu, para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga tentunya anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang sangat dicintai oleh para gurunya, dimuliakan juga oleh para guru dan juga kawan-kawannya. Mudah-mudahan kalian semua calon-calon penghuni surga. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Beneran? Ya kudu mati. Lah kalau belum mati udah di surga belum? Lah masih di budi mulia. Ya. Tapi mudah-mudahan ya kita yang kumpul semua ini ya, insya Allah bukan kumpul cuma di budi mulia, tapi besok di akhirat dikumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal. Kepengen nggak masuk surga sama guru?
Coba jawabannya kagak kompak banget. Coba, kepengen nggak di surga sama guru kalian? Kepengen? Oh enggak, gurunya killer. Ada di sini guru killer ada? Ya, nggak ada guru killer itu. Ya, itu mah bapernya kita doang. Oh, ibunya galak sama gua, sama dia kagak killer. Ya, guru yang niatnya lurus, rosyad, ya, dengan amanah ilmu yang Allah titipkan, pasti ya ngajarnya lempeng lurus. Beda galak, zolim, jahat dengan tegas. Beda nggak? Kalau tegas pasti untuk kebenaran dan kebaikan. Kalau jahat kriminal. Kalau galak karakter. Betul atau benar? Ya. Begitu. Ya. Saya waktu ngaji itu guru saya matanya 4. Ini matanya 4. Makanya sama guru-guru kiai-kiai zaman dulu jangan macam-macam. Kalau sekarang mah guru kepalanya dinaikin. Iya. Teman saya ngaji sama saya bareng, ya. Saya ngajar yang gede-gede, dia ngajar yang kecil, lagi ngaji, baca itu dinaikin sama muridnya. Akhirnya Pak Bu, saya ngajar udah 10 tahun, dia 7 bulan nggak sanggup. Pak Ustadz saya mundur, kenapa? Saya pernah dikeplak sama murid saya. Oh, mana bocahnya? Bilang sama saya. Jangan ada Ustadz, kamu saya takut Bu. Iya, nggak tahu takut kenapa. Ya, takut sama gantemnya. Ya. Saya kalau dilihat dari Monas kayak Aliando. Ya. Tapi kalau pas dilihat kayak Kalimalang. Malah melingkar. Ya. Jadi kembali tadi, kalau guru itu niatnya tulus, ikhlas, memberikan ilmu yang Allah titipkan, nggak ada guru killer, betul kan? Pasti dia ingin anak didiknya, bukan anak yang diajarnya ibu ya. Sekarang ini anak didik, makanya PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Ya. Beda, saya pernah dapat ngobrol sama guru SD, dia bilang, Pak Ustadz, antara mengajar dengan mendidik itu beda. Kalau ngajar cuma kasih materi 5 tambah 5, yuk kita tambah-tambahan, selesai, bubar. Lu mau paham apa bodo amat, besok habis bulan gua gajian. Itu yang namanya ngajar. Tapi kalau kita mendidik, Bu, Pak, adik-adik itu, anak-anakku sekalian, kita punya beban mental, punya tanggung jawab mental. Ini anak kalau nggak dididik bener, besok tadi tuh kata kepala sekolah apa tadi? In order mentalisme. Ya, in order apa kata dia? Gelap ya. Oh iya, kayak begitu kan modelnya. Ya. Kenapa? Tanggung jawab di akhirat. Itu kalau mendidik, kalau mengajar beda. Tadi, Bu, Ibu datang ke sini mengajar, satu hari 2 jam pelajaran, sebulan sekian, nih gaji Ibu. Mulai ngajar kelas A, kelas B, jam segini udah datang. Ayo akhirnya anak buka tambah-tambahan, yuk kerjakan, tinggal. Tuh bocah mau bisa nggak bodo amat. Betul Ibu ya. Tapi kalau mendidik pasti mengajar. Kalau mengajar belum tentu mendidik. Makanya tadi PPDB. Kalau zaman saya sekolah, penerimaan pendaftaran murid baru. Ibu ya, zaman tahun 80 kita lulusan tahun 80-an SB-nya. Ya. Sekarang makanya PPDB, pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Tuh. Hoi. HP-nya taruh dulu, Bang. Iya. Lihat dulu Ustadz yang ganteng. Iya. Kalau bisa sebelum ditaruh HP-nya foto dulu sih. Ntar pajang di situ. Ya paling satpam udah kabur ya. Ya coba sebentar, nggak lama ya. Kita mungkin ambil manfaat ya, ibu-ibu yang di belakang ya. Kemudian putri-putrinya juga, atau saya biasa di majelis ini santri ya. Kita hari ini kita bilang santri aja Bu ya. Santriwati dengan santri laki-lakinya ya. Kesini sebentar, mudah-mudahan ini ada manfaat ya. Jadi tadi kembali, Masya Allah, seorang guru itu bebannya luar biasa ya. Dia juga yang udah berkeluarga, memikirkan rumah tangga, anak, istri. Kalau dia seorang suami,
seorang bapak guru, begitu juga seorang ibu guru, dia harus melayani suami, keluarga, mendidik rumah tangga. Masya Allah, belum lagi kalian satu kelas berapa Bu? 42 ya? 37an ya? 27, Masya Allah. Itu 27 rambutnya sama, bentuk kepala sama, tapi isinya beda nggak? Memang dia sama nanya ini. Padahal sama-sama punya kepala, tapi isinya tadi kata kepala sekolah. Ketika dia berpikir, pikirannya sama nggak? Karakter beda, Masya Allah. Seorang guru dia harus bisa menyelami. Kalau anaknya 27 karakter. Betul? Berat, Masya Allah. Saya dulu waktu zaman belajar, baik sekolah maupun di pendidikan agama, Masya Allah, baru sekarang nangis. Tadi saya katakan guru saya matanya 4. Kok bisa? Sama kiai dulu jangan macam-macam, sama ustadz dulu jangan macam-macam. Itu guru saya kalau udah lagi ngajar nulis bahasa Arab, ya, itu kita muridnya ada yang ini aja nih. Itu kapur yang dia pakai buat nulis, begini aja bisa kena siapa yang ngomong itu. Aneh. Kadang-kadang dia ambil hapusan, kena. Itulah karomah dari Allah. Dan kalau dulu nggak ada namanya KDRT sekolah, ya saya di blok karena ngaku bandel merah sama rotan dari Pak Guru, nggak lapor polisi. Lah sekarang bocah bandel baru dijewer, dipisum lapor polisi. Akhirnya Bu Guru di penjara, muridnya ada ngajar nggak? Tuh Bu, makanya maaf banyak anak-anak sekarang pinter kebelintar. Betul apa benar? Ya, Masya Allah, jadi seorang guru tanggung jawab dunia. Ya, jadi saya bukan mau mengarahkan kepada guru-guru sini untuk galak, tidak, ya, atau mengarahkan pada adik-adik semua di sini kalau digalakin Bu, walaupun palanya diinjak diam aja, jangan lapor. Paham gitu, tidak, ya. Tapi kalau masih batas wajar, sadari diri kita. Nggak mungkin guru kita lagi belajar tuh dan jangan untuk Bu, kenapa Bu? Kagak, gue iseng aja. Guru iseng. Parah nggak? Iya, lah kita lagi nulis bentar ngerjain. Katanya guru bilang, Bu, kenapa Bu? Kagak, gue iseng. Masalah guru iseng. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Nggak mungkin. Tapi kenapa kalau hari ini kita dijewer sama guru, diomelin sama guru? Mikir tadi kata kepala sekolah, ya. Nah ini Bapak Ibu serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi harus ada hubungan, ya, antara guru dengan murid, ya. Hubungannya dalam artian bagaimana siapa guru kita, bagaimana sikap atau akhlak kita kepada guru. Bu Guru, Pak Guru memang sekarang ada aneh, ya. Tuh tadi dibilang sama kepala sekolah salaman. Ini salaman kadang macam-macam, ada kayak ibu bilang. Ada nggak? Ada guru di pipi, ya kan? Gimana sih salaman yang benar yang diajarin Nabi? Pegang tangan guru kita, cium, jangan dijilat ya. Begini, nah begini, cium benar-benar. Apalagi kalau mau kiai bisa cium bolak-balik, ambil berkahnya, ya. Ini kadang-kadang ketemu guru. Lama di kuping, mana tuh kuping udah 5 bulan gak korek-korek Bu, ya, yang kotorannya udah sampai keluar, naudzubillah. Untung kagak culean, tau culean. Masalahnya dulu, jangan benar tuh. Ini akhlak Bu. Maka ibu-ibu yang di belakang juga yang menitipkan anaknya di sini, ingat waktu ibu lebih banyak pada anak, didikannya harus lebih. Ini kadang-kadang anak di pondok serahin 100%, dah kiai yang ngatur. Di sekolahan, udah serahin guru yang ngatur. Pas udah di rumah itu anak ngapain baik begini. Guru di sekolah cuma berapa jam? 8 jam, 5 jam, ya kan? Apalagi pelajaran agama, kata-katanya kalau nggak salah guru seminggu cuma 2 jam ya. Tuh, wajar kalau anak sekarang minim agama, ya. Kalau rumah minimalis bagus nggak? Rumah minimalis bagus nggak? Nah, agama minimalis, ya. Nah maka
dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ya, tadi ayatnya sudah jelas bu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dengan notabene-nya mereka yang memusuhi Islam, yang ingin menghancurkan Islam. Dia tidak akan tinggal diam, dia tidak akan duduk-duduk santai sampai mereka, kita umat Nabi, umat Islam ikut cara mereka. Nggak perlu KTP-nya ganti, yang tadinya Muhammad Yunus jadi Muhammad Yosef, nggak perlu. Ya, ada nggak Muhammad Yosef? Ya, atau boleh M-nya bukan lagi Muhammad, Matius Yosef. Ya, nggak perlu KTP, biarin Islam. Maaf yang perempuan biarin pakai jilbab, yang laki-laki boleh pakai koko, tapi akhlaknya kayak mereka. Tuh, ya. Perlu kita ketahui, mereka pernah bermusyawarah, berembuk dengan bahasa mereka. Mereka mufakat musyawarah bilang begini pimpinannya. Do you all have any idea? Wow, itu bahasa kunciran, ya. Kalau salah guru bahasa Inggris ada di sini, ibu guru bahasa Inggris. Kalau salah tolong bilang pemimpin, ya. Kepada yang mimpin, yang bilang sama yang hadir, kepada semua yang hadir, ada nggak kalian ide? Ya, do you have idea? Apakah kamu punya ide atau usulan? How? Bagaimana caranya? Kita mereka itu to destroy their akidah. Apa artinya, Bu? Ya. Bagaimana cara menghancurkan akidah nih anak-anak orang Islam? How we destroy their akidah? How? Ya. Bagaimana caranya menghancurkan akidah orang Islam? Apa kata dia? We must destroy their akidah by 4F. Itu benar bahasa Inggrisnya, ya? Ya. Apa katanya? We must, kita harus destroy, hancurkan, rusak akidah, ya, orang-orang Islam, terutama anak muda, ya kan? Biasa anak muda kata anak cenduk begitu, ya. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Muda koyak-koyak, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak amat. Makanya mbak-mbak yang di belakang, ya, santrian-santriannya hati-hati, jangan sampai nanti keluar sekolah bahkan belum sekolah pada doyan es cendol kelapa muda, perutnya digedol, bapaknya kada ada. Ya. Jangan sampai. Apalagi pakai HP-nya, HP bukan Realme, bukan Xiaomi, HP-nya Nokia, nikah ogah kawin dia. Nauzubillah. Ya kan? Sekalinya nikah cuma nikahnya MBA, married because accident. Ada married because accident, nikah gara-gara kecelakaan, nikahnya baru 3 bulan, hamilnya 7 bulan. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh. Tadi kembali lagi, kata mereka, we must destroy their akidah by 4F. Apa tuh? Kita harus hancurkan akidah mereka, orang-orang Islam, dengan metode 4F. Apa itu 4F? 4F. What the first F? Apa F yang pertama? Destroy their akidah by fashion. F yang pertama, the first F. Apa tadi? The first F. What the first F? Fashion. Ya. Hancurkan akidah anak-anak orang Islam dengan pakaian. Ya. Bapaknya haji, emaknya haji, itu anak pakai baju. You can see. You artinya kamu, can artinya dapat, see artinya melihat. Pakai baju lekbong, kayak lekbolong. Tahu lekbong?
Kelek bolong, you can see. You artinya kamu, can artinya dapat, see artinya melihat. Kamu dapat melihat, my kepek dulunya banyak. Nauzubillah. Tuh, fashion. Kadang-kadang perempuan, maaf ibu, pakai baju kayak lontong diikat. Ya, lontong sate. Ya, ketat banget. Ya. Nah, ini alhamdulillah nih. Pada pakai jilbab, pakai kerudung, alhamdulillah. Mbak, coba dari sini dah sebentar. Kuatin iman ya. Yang pakai kerudung kuatin iman. Kadang-kadang digoda sama temennya yang belum pakai kerudung. Pas kita lewat apa dia bilang? Hawa mendung jemur opak. Yang pakai kerudung palanya botak. Nauzubillah. Kuatin mbak imannya ya. Yang udah pakai jilbab hari ini pakai kerudung, kuatin imannya. Bodoh amat. Ya. Jangan gara-gara, hawa mendung di apa? Yang pakai kerudung kalau botak dibuka, rambut gue sanslik loh, panjang. Ya. Tuh, yang pertama, destroy their akidah by fashion. What the second F? How? Apa F yang kedua? Destroy their akidah by fantasi. Bu guru. Ini suka pada main mobil mejen ya bu? Apa? Mobil legend, kira mobil mejen. Saya bilang mobil mejen, kenapa mejen? Mainnya 5 jam kagak berhenti, mejen kagak? Mejen kan? Wah, ya. Coba dah. Anak kalau lagi main mobil legend, azan kedengeran nggak? Masjid deket nggak? Kenapa orang kedengeran? Azannya pakai toa nggak? Kenapa ya kedengeran? Tuh, terhipnotis, fantasi, ya. Ada lagi FF ya, pelpuyer, apa FF? Ya, pelpuyer tuh. Hati-hati ya mbak, tolong ya mbak ya. Adik-adik, yang laki juga. Itu F yang berapa tadi? F kedua. Apa tadi F kedua? Fantasi ya. Destroy their akidah by fantasi. Tuh. Ya. The third F. Ya. The third F yang ketiga apa? Destroy their akidah by food. Apa tuh food? Makanan. Coba tahun 80 ada nggak kebab? Ada. Tahun 70 ada nggak pizza? Ada pisang plain. Terigu yang digoreng karena bubur tuh yang udah tahun 60 hidup. Nih pizza goreng apa? Terigu diairin diempleng. Itu pizza zaman dulu. Ya. Maaf nih. Kita kalau doa pengen diterima nggak? Ya Allah, beri aku jodoh. Pengen diterima nggak? Pengen banget. Ya. Makanya nih yang laki-laki ya, kalau nanti udah ketemu umurnya, kalau pengen cari jodoh, pas ada perempuan lewat, ya, doa, ya. Ini bener nih, serius nih, yang laki nanti masih panjang ya. Kalau pas ada perempuan lewat, karena kita lagi nyari jodoh, doa, ya. Allahumma inni as'aluka mar'atus sholihin. Gimana? Allahumma inni as'aluka mar'atus sholihin. Ya. Ini kalau doa gitu biasanya cepat apal nih yang cowok nih. Ya Bu ya. Tuh cari jodoh. Ya. Nah ini ternyata doa salah satunya. Coba sebentar. Doa biar sampai ke langit, biar diterima, salah satu syaratnya apa? Salah satu syaratnya apa? Ayo, yang bisa jawab duit kejedot nih. Tahu duit kejedot? 50.000. Kan kejedot biru. Ya. Coba dah kalau punya jedotin dah. Biru. Ya. Ya. Jadi salah satu penyebab doa nggak diterima apa? Makanan. Food tadi. Kalau kita makan yang haram terus doa diterima nggak doa kita? Tuh tadi orang kafir tahu dikasih nih orang Islam makanan-makanan yang haram sampai akhirnya mau ulangan, mau ujian doa. Ya Allah, mudahkan saya dalam ujian. Ya Allah, berikan nilai yang bagus. Kagak dikasih. Enggak ada. Kenapa? Makannya dikasih.
Karena apa? Tuh metode mereka masuk ke perut-perut kita makanan-makanan yang halal, yang subhanallah. Dan yang terakhir, ya, what the fourth F? Apa itu F yang keempat? Destroy their akidah by film. Film, Upin. Film disetel mau maghrib, filmnya bagus. Azan kedengeran nggak? Kadang-kadang dipotong azan, bukannya alhamdulillah ngomong apa ayo tidur. Ya, azan lagi. Astagfirullah. Betul nggak? Ada nggak di sini ada? Mana orangnya? Foto. Ya. Tuh orang Islam dihancurin tuh akidahnya begitu tuh, akhlaknya dihancurin. Ya. Lagi nonton film seru dipotong. Waktunya azan maghrib. Pakai azan lagi tuh. Nah, jadi pesan dari kami para guru, para kiai, para ustadz, hati-hati ya. Makanya ngeri pulang terawih ngomongnya ke orang tua, "Mak, mau terawih." Ya, terawihnya berapa? 23. Bagus. Tahu-taunya 2 rakaat bubar. Akhirnya kemarin di kampung Parung Koret, ya, orang mah yang terawih masih terawih, nih bocah-bocah kayak gini Pak, Bu, dia tawuran sarung. Ada di sini ada bikin sarung. Maju, pas jemput umat nangis. Ya, gayanya gua, maju, pas udah bertanya, kenapa lu kena sarung? Nangis, ya Bu ya, naudzubillah tuh, ya. Ini gara-gara metode tadi tuh, hancur umat Islam, akhlak mau dibawa kemana agama kita kalau operasinya kayak gitu, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, terutama ibu-ibu yang undangan pada hari ini, ya, dalam acara sosial project bakti sosial lah ya, itu kami juga berpesan para kiai, para ustadz, para guru-guru, mari kita jaga anak-anak kita. Jangan ibu semata-mata serahkan pondok 100% karena udah saya pondokin, enggak. Sekarang waktunya libur, anak di pondok pulang semua. Besok anak-anak kita Bu yang hari ini sekolah terakhir ya, udah besok libur, kalian ketemu orang tua lama di sana, tolong ibu dibimbing, diarahkan mereka. Bukan nggak boleh kasih main, tapi diatur. Dan kita bisa ada pengendalian diri sendiri, control self. Ya, demikian Bapak Ibu rahimakumullah, tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafannya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kerjasama dan perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit yang tadi sama-sama kita bicarakan ada manfaat, kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin dan khilafannya. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh Ramadan, betapa mulianya Engkau, betapa bulan yang ini, bulan yang sangat didambakan. Betapa mulianya Engkau di hadapan yang agung, betapa banyak orang yang senang akan keberadaanmu, betapa banyak pula orang yang sangat mendambakanmu. Namun itu semua tampak sia-sia. Betapa banyaknya orang yang menyia-nyiakan kemuliaan Engkau. Betapa banyaknya orang yang dengan bangganya, dengan tanpa rasa malu, dengan pedenya mengumbar aib mereka. Motel sungguh jauh dalam sanubariku. Aku sangat merasa sedih melihat Engkau diremehkan banyak orang. Wahai Ramadan, bila tahun ini ibadah kami belum sempurna, maka izinkanlah kami bertemu denganmu di kesempatan yang berikutnya. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Bapak Guru serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nisha Shakira dari kelas 93. Hari ini saya akan menceritakan kepada kalian semua yang ada di sini cerita Nabi Yusuf yang bermimpi tentang 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Mohon didengarkan ya. Nabi Yusuf adalah anak ketujuh dari 11 saudara anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf memiliki adik bernama Bunyamin. Mereka berdua sangatlah dekat. Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wajah yang tampan. Selain itu, Nabi Yusuf juga adalah anak yang cerdas, rajin, dan juga saleh. Itulah yang membuat Nabi Yakub lebih sayang kepadanya. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Esok paginya ia menceritakan kepada ayahnya, dan ayahnya langsung tahu arti dari mimpi itu, bahwa itu adalah pertanda kenabian Nabi Yusuf. Kelak Nabi Yusuf akan menjadi Nabi Allah. Nabi Yakub khawatir
Bila saudara-saudara yang mengetahui ini, mereka akan lebih membenci lagi Nabi Yusuf. Maka dari itu, Nabi Yakub memberitahu Nabi Yusuf untuk jangan memberitahu siapapun. Tapi sayangnya, kekhawatiran Nabi Yakub benar-benar terjadi. Saudara-saudaranya mengetahui tentang mimpi Nabi Yusuf itu. Akhirnya mereka berkumpul dan merencanakan cara untuk mencelakai Nabi Yusuf. Salah satu saudaranya berkata, "Bagaimana kalau kita bunuh saja dia?" Dan itu langsung ditolak oleh saudara-saudaranya yang lain. "Membunuh itu dosa besar, kita buang saja dia." Perkataan itu pun langsung disetujui oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka pun langsung menghadap kepada ayahnya. "Ayah, bolehkah kami mengajak Yusuf pergi bermain?" Nabi Yakub hanya diam karena dia khawatir dengan keselamatan Nabi Yusuf. Tapi ia terpaksa untuk memberikan mereka izin karena sejujurnya Nabi Yakub tidak ingin ada perselisihan di antara anak-anaknya. Keesokan paginya mereka pergi ke tempat yang jauh sekali, hingga akhirnya mereka beristirahat di suatu sumur. Beberapa saudaranya berpura-pura mengambil air untuk minum, padahal mereka sedang merencanakan cara untuk mencelakai Nabi Yusuf. Dan beberapa dari mereka yang lain dengan cepat menangkap Nabi Yusuf, melepas bajunya dan langsung menceburkannya ke sumur. Setelah itu mereka sempat berbincang kecil, kira-kira beginilah perencanaannya. "Rencana kita berhasil. Ingat, kalian semua tidak ada yang boleh memberitahu ini kepada siapapun." Untuk kita tidak mengajak Bunyamin. Kalau dia tahu tentang hal ini, dia pasti mengambil. Setelah itu mereka meninggalkan Nabi Yusuf sendiri di dalam sumur itu. Sesampainya di rumah, mereka langsung menghadap ayahnya sambil membawa baju yang sudah dilumuri darah palsu. Ayah mungkin tidak percaya kepada kami, tapi kami berkata sejujurnya, Yusuf telah dimakan serigala." Ayahnya sangat terkejut karena kekhawatirannya benar-benar terjadi. Dia menerima baju itu dan menangis sambil mendekap baju itu. Namun dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dan mendoakan keselamatan Yusuf karena dia tahu sebenarnya Yusuf masih hidup. Sementara itu, Nabi Yusuf terus-terusan meminta pertolongan dari bawah sumur itu. Tolong saya, di sini ada orang." Namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun orang yang lewat ke sumur itu. Hingga beberapa hari kemudian, lewat sekelompok pedagang yang melihat ke dalam sumur itu. "Wah, lihat, ada pria. Dia sangatlah tampan. Kita bisa menjual dia untuk menjadi budak." Mereka membantu Nabi Yusuf dan membawa Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Nabi Yusuf tahu dia akan dijual, tapi ia tetap bersyukur bahwa dia masih hidup. Sesampainya di Mesir, mereka menjual Nabi Yusuf ke salah satu menteri di sana, bernama Al-Aziz. Al-Aziz menjadikan Nabi Yusuf budak di kerajaannya, dan Nabi Yusuf bekerja dengan sangat rajin, penurut, dan dia adalah orang yang sangat baik, sehingga Tuan Al-Aziz sangat menyayanginya. Hingga akhirnya Nabi Yusuf telah tumbuh menjadi pria yang dewasa. Dia menjadi pria yang cerdas, rajin, dan berpenampilan sederhana. Karena kepribadiannya itu, seluruh wanita di wilayah itu jatuh cinta kepadanya, termasuk istrinya Tuan Al-Aziz, Zulaiha. Zulaiha selalu menggoda Nabi Yusuf, namun tidak pernah dihiraukan oleh Nabi Yusuf. Hingga suatu hari, Zulaiha marah, kesal. Dia marah dengan Nabi Yusuf karena selalu menghiraukannya. "Siapa kamu berani menolakku? Jika kau tidak menuruti perintahku, akan kumasukkan kau ke penjara dan kau menjadi tahanan yang hina." Nabi Yusuf tetap tidak menghiraukan perkataan Zulaiha. Zulaiha terus-terusan menarik baju Nabi Yusuf hingga robek. Tuan Al-Aziz pun mendengar keributan itu. Dia datang dan bertanya, apa yang terjadi? Dengan cepat Zulaiha berbohong. "Yusuf selalu mencoba menggodaku." Tuan Al-Aziz tidak percaya begitu cepat, apalagi melihat baju Yusuf yang sudah sobek. Dia sebenarnya tahu Zulaiha lah yang menggoda Nabi Yusuf. Namun dia tidak ingin cerita ini tersebar kemanapun, hingga akhirnya dia tetap mempenjarakan Nabi Yusuf. Di penjara itu Nabi Yusuf justru bersyukur karena dia bisa lepas dari godaan-godaan wanita-wanita di luar sana. Selama di penjara, dia
kecerdasannya juga, dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi orang. Hingga suatu hari datang dua pesuruh raja yang menghampiri dia. Kamu ikut kami, raja ingin bertemu denganmu. Nabi Yusuf pun berhenti dan menghadap raja. Raja bercerita bahwa dia bermimpi yang sama. Mimpinya adalah dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Dia berkata dia sudah meminta seluruh ahli mimpi di kerajaan itu, tapi tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi itu. Dia bertanya apakah Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi itu. Dengan cepat Nabi Yusuf langsung menjawab, akan ada 7 masa kesuburan dan setelahnya akan ada 7 masa kerusakan. Lalu raja bertanya apa yang sebaiknya harus dia lakukan. Dengan cepat Nabi Yusuf menjawab, sebaiknya hasil panen dari 7 tahun masa kesuburan disimpan untuk masa kekeringan nanti. Raja kagum dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf. Dia langsung mengangkat Nabi Yusuf menjadi menteri yang mengatur persediaan makanan di kerajaan itu. Hingga akhirnya 7 tahun kekeringan benar-benar datang. Seluruh wilayah mengalami kelaparan kecuali Mesir. Karena kepintaran Nabi Yusuf, Mesir lepas dari kelaparan. Seluruh warga dari wilayah lain membeli makanan dari kerajaan Mesir, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf. Di tahun pertama, saudara-saudara Nabi Yusuf datang membeli makanan, tapi sayangnya tidak ada yang mengenali wajah Nabi Yusuf. Sama dengan tahun kedua, Nabi Yusuf sangat berharap agar bertemu Bunyamin, tapi kali itu juga Bunyamin tidak datang. Ketika saudara-saudara datang untuk membeli makanan, Nabi Yusuf memberi syarat, bawalah Bunyamin ke sini dan akan kuberi kalian makanan. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain pun pulang dan menjemput Bunyamin. Saat bertemu Bunyamin, Nabi Yusuf sangat senang. Saking senangnya ia tidak ingin berpisah dengan Bunyamin. Akhirnya dia memasukkan beberapa emas ke kantung makanan Bunyamin dan menyuruh penjaga di kerajaan menggeledah seluruh bawaan mereka. Hingga akhirnya Bunyamin menjadi tersangka karena pencurian. Bunyamin pun ditahan di kerajaan dan saudara-saudaranya yang lain pulang dengan kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan. Mereka takut ayah mereka sakit lagi. Bagaimana ini? Bunyamin adalah penghibur hati ayah. Aku takut ayah sakit lagi. Kita adalah anak-anak yang durhaka. Sesampainya mereka di rumah, mereka memberitahu kabar sedih ini kepada ayahnya bahwa Bunyamin sudah ditangkap. Dan benar saja kekhawatiran mereka, ayahnya langsung jatuh sakit hingga buta. Dan mereka mengkhawatirkan ayah mereka, tapi tidak ada yang bisa menghiburnya selain Bunyamin dan Nabi Yusuf. Hingga akhirnya ayahnya berkata kepada mereka, jika kalian benar-benar peduli kepadaku, cari Yusuf dan Bunyamin, bawa mereka pulang. Mereka benar-benar kembali ke istana dan bertemu Nabi Yusuf. Mereka bercerita kepada Nabi Yusuf, tolong bebaskan Bunyamin. Ayah kami sangatlah sedih ketika Yusuf anaknya mati. Dan sekarang Bunyamin pun tertahan. Ayah kami sampai kehilangan penglihatannya. Seketika Nabi Yusuf langsung memperkenalkan dirinya. Sayalah Yusuf. Ia adalah saudara saya. Ketika mengetahui bahwa orang itu adalah Nabi Yusuf, mereka panik. Mereka takut Nabi Yusuf akan jahat kepada mereka karena mereka sudah jahat kepada Nabi Yusuf. Tetapi sebaliknya, Nabi Yusuf malah memperlihatkan kebaikannya. Bawalah gamis ini, usapkan ke wajah ayahku. Nanti penglihatan dia akan kembali lagi. Setelah itu, bawalah seluruh keluargaku kemari. Mereka kembali pulang dan lagi-lagi tanpa Bunyamin, tapi membawa gamis yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Sesampainya di rumah, Nabi Yakub sudah lebih dulu ada di depan rumah. Aku mencium aroma Yusuf. Dan sesuai permintaan Nabi Yusuf, mereka mengusapkan baju Nabi Yusuf ke wajah ayahnya. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan Nabi Yakub benar-benar kembali. Keesokan paginya, mereka mengikuti perintah Nabi Yusuf untuk datang sekeluarga ke kerajaan. Dan disitulah mimpi Nabi Yusuf benar-benar terjadi. Mimpi dia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya benar-benar terjadi. Di saat itu, seluruh saudaranya benar-benar bersujud meminta maaf kepadanya. Dan akhirnya saudara-saudaranya menghormati Nabi Yusuf. Itulah dia cerita Nabi Yusuf yang bermimpi tentang 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Maaf bila ada salah penyampaian cerita dalam cerita saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertuturnya Keisha, dia bagus nggak? Bagus banget dong harusnya. Oke, panitia acara yang selanjutnya yaitu penyerahan social project secara simbolis. Dimohon untuk Ibu Yoyo dan Ibu Yoli boleh ke atas panggung. Dan
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih pada Ibu Kepala SMK. Acara selanjutnya akan dilakukan oleh MC sembako yang di sebelah kiri sana. Ya, agak mundur sayang, agak ibu mundur dikit. Ini disaksikan oleh siswa-siswi SMP SMK. Bapak Ibu ngambil amplop terlebih dahulu, jadi hanya satu arah ya. Ya, mohon maaf. Iya, ya OSIS tolong dibantu Bapak Ibu semuanya. Ya kesini Bu, Bapak Ibu ke arah kantor SMP SMK ya. Nah setelah itu mengambil amplop baru nih. Cari gunting aja, cari gunting. Boleh.